Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak dosen dan teman-teman Bapak Ibu guru sekalian yang berbahagia. Dalam kesempatan ini, sebelum kami presentasi, kami kenalkan, nama saya Ahmad Najib, kelas 4A. Dalam hal ini kita akan membahas tentang tarbiyah. Mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ala wahdatul ula mafhumut tarbiyah wa ahayyimatuha wa ahdafiha wa alaqatiha bil ulumil ukhra. Bab yang pertama ini adalah menjelaskan tentang mafhumut tarbiyah, yaitu konsep dasar daripada ilmu tarbiyah, konsep-konsep dasar tentang memahami tarbiyah, wa ahayyimatuha, dan urgensi tarbiyah. Urgensi itu adalah keharusan yang mendesak kita mempelajari tentang tarbiyah. Wa ahdafiha, dan tujuan-tujuan kita di dalam mempelajari ilmu tarbiyah. Wa alaqatiha bil ulumil ukhra, yaitu hubungan-hubungan tarbiyah dengan disiplin-disiplin ilmu yang lain. Wa alaqatiha bil ulumil ukhra, yaitu hubungan tarbiyah dengan disiplin-disiplin ilmu bil ulumil ukhra, dengan ilmu-ilmu yang lain. Yang perlu kita bahas di sini adalah mafhumut tarbiyah. Apa itu yang disebut dengan tarbiyah? Secara bahasa, kata tarbiyah itu dari kata robba yarubbu. Robba yarubbu artinya adalah Tuhan. Ada yang mengatakan bahwa tarbiyah itu adalah bi'annaha a'ta'u wal jismu war ruhu kullu ma yumkinu minal jamali wal kamal, yaitu memberikan nutrisi pada jisim dan roh, memberikan nutrisi kepada jisim, jasad, tubuh, waruhu, dan roh. Makanya ada istilah murabbil roh dan ada murabbil jasad. Satu contoh murabbil jasad, kita semua diberikan oleh orang tua kita pada waktu kecil, diberi makan-makan ataupun minuman-minuman yang disitu penuh dengan nutrisi, dengan banyak sekali kandungan-kandungan, sehingga tubuh kita menjadi sehat. Jadi murabbil jasad, mendidik jasad kita agar kita itu menjadi jasad yang baik, diberikan makanan oleh orang tua kita, makanan yang penuh dengan gizi, sehingga sehingga jasad kita itu menjadi jasad yang kuat. Ada yang disebut dengan murabbil roh, yakni mendidik roh. Bagaimana seorang murabbi, seorang guru mendidik roh kita agar jangan sampai roh kita itu salah memilih. Artinya apa? Artinya guru kita itu mendorong kita, memberikan pelajaran kepada kita agar apa? Agar diri kita itu menjadi roh-roh yang bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, sehingga membawa kebaikan, keselamatan, baik itu selamat di dunia ataupun selamat di akhirat. Itu yang disebut tarbiyah. Imam Al-Ghazali di dalam memaknai at-tarbiyah ini adalah tazkiyatun nafsu. Imam Ghazali memberikan artian bahwa yang disebut dengan tarbiyah ini adalah yaitu tazkiyatun nafsu, yaitu mensucikan nafsu. Mensucikan nafsu artinya bagaimana? Artinya kita mengambil sebuah pelajaran dari seorang guru agar diri kita itu menjadi bersih, menjadi suci. Itu yang disebut dengan tarbiyah. Kemudian tarbiyah itu banyak sekali urgensinya. Artinya sangat mendesak sekali untuk kita pelajari. Karena apa? Karena setiap saat yang namanya tarbiyah, pendidikan ini adalah selalu berubah-ubah. Mungkin kita semua kenal ada yang disebut dengan aidagogi dan pedagogi, ada lagi yang namanya KTSP, yang akhir-akhir ini ada istilah kurikulum merdeka. Jadi setiap saat mesti ada
perkembangan di dalam masalah tarbiyah. Wa hadafnya juga demikian, tujuan daripada dilaksanakannya tarbiyah. Ada beberapa tujuan-tujuan. Wa alaqatiyya bil ulumil ukhra, dan juga demikian ada hubungan-hubungan dengan ilmu yang lain. Jadi tarbiyah ini masih ada rangkaian hubungan dengan disiplin-disiplin ilmu yang lain. Makanya perlu sekali kita itu mempelajari tarbiyah, urgensinya, tujuannya, hubungannya dengan ilmu-ilmu yang lain. Madlulu kalimatun usul juga demikian, kita harus tahu prinsip dasar daripada tarbiyah. Apa itu prinsip dasarnya tarbiyah? Tarbiyah itu prinsip dasarnya adalah bersumber daripada Al-Quran dan Al-Hadis. Bersumber daripada Al-Quran dan Al-Hadis, atau kita lebarkan lagi, ada yang namanya ijma dan ada yang namanya qiyas. Itu madlulu kalimatun usul, yaitu bukti atau prinsip-prinsip dasar daripada tarbiyah. Yang perlu kita mengerti lagi adalah tatawwur mafhumut tarbiyah, yaitu perkembangan dari tarbiyah itu sendiri. Tadi saya katakan bahwa tarbiyah itu setiap saat, setiap waktu pasti bisa berubah-ubah. Makanya kita perlu mempelajari tentang pemahaman atau perkembangan, perubahan-perubahan yang ada pada tarbiyah. Kemudian khasaisu mafhumut tarbiyah, yakni sosialisasi tentang pemahaman tarbiyah. Ada lagi ahmiyatut tarbiyah, urgensi, keharusan yang harus kita pahami, urgensi yang mendesak, keharusan yang mendesak yang harus kita pahami tentang ilmu tarbiyah. Yang selanjutnya adalah al-ahdaf tarbiyah, yakni tujuan daripada kita mempelajari tarbiyah. Di antara ahdaf, di antara tujuan-tujuan kita mempelajari ilmu tarbiyah itu adalah tazudut tilmidu bitaghdiyati rajiyatin litaqaddumi syaksi fi ilmiyatin wa ta'allumi. Tazudut tilmidu bitaghdiyati rajiyatin litaqaddumi syaksi fi ilmiyatit ta'allumi, yakni memberikan nilai tambah, masukan yang disampaikan seseorang di dalam masalah-masalah tentang keilmuan. Jadi tazidut tilmid artinya apa? Kita belajar tarbiyah ini, saya yakin kita semua akan mendapatkan sebuah tambahan-tambahan ilmu dari seseorang, baik itu dari guru ataupun dari dosen, tentang perkembangan daripada at-tarbiyah. Ada lagi al-ihdafut tarbiyah al-amah, ada lagi al-ihdafu li-ta'limiyah, al-ahdafu li-sulukiyah. Itu beberapa hal yang berhubungan dengan al-ahdafu tarbiyah. Juga demikian tarbiyah ini berhubungan dengan alaqatu tarbiyah bil ulumil ukhra, hubungan tarbiyah dengan ilmu-ilmu yang lain. Di antaranya at-tarbiyah wa ilmun nafsi, tarbiyah dan kejiwaan. Masih ada hubungannya antara tarbiyah dengan ilmu jiwa. At-tarbiyah wal falsafatu, tarbiyah dengan ilmu filsafat. At-tarbiyah wal antropologi, yakni ilmu insan. At-tarbiyah wa tarikh, tarbiyah dengan ilmu sejarah. At-tarbiyah wa ilmu biologi, dan tarbiyah bersama dengan ilmu biologi. At-tarbiyah wa ilmu istima'i, dan tarbiyah bersama ilmu istima', artinya istima' itu adalah kemasyarakatan. At-tarbiyah wa ilmu iqtisadi, dan tarbiyah bersama ilmu ekonomi.
Jadi semua itu diatur oleh ilmu tarbiyah. Jadi kalau kita melihat pada sejarah para sahabat zaman dahulu, ada yang namanya sahabat Umar bin Khattab, yang mana pada periode khalifahnya itu sudah mengatur yang namanya ilmu iqtisad, yakni ilmu yang berhubungan dengan ekonomi. Buktinya apa? Buktinya pada waktu itu Umar bin Khattab mendirikan sebuah rumah atau sebuah organisasi yang namanya Baitul Mal, yang namanya rumahnya uang, untuk mengatur perekonomian masyarakat pada waktu itu. Tapi ibu sekalian yang berbahagia, mungkin itu saja yang saya sampaikan. Mungkin ada kekurangan, mungkin teman-teman yang lain bisa menambahkan. Kami akhiri, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.